Astagfirullahaladzim, astagfirullah, fatihata binnatul qabul wa tawamikul rasulullah wa hadratul rasul sallallahu alaihi wasallam wa hibaitil kiram sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ulama wa syuhada wa salihin sumayil khalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhul imam Hasan al-Basri wa ila ruhul imam bin Aidil Baghdadi wa ila ruhul imam Abul Hasan al-Asy'ari wa Mansur al-Maturidi wa ila ruhul imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa ila ruhul imam Muhammad al-Ghazali wa Yazid al-Bustami Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Samani al-Madani wa khalifati Syekh Muhammad Rashid bin al-Banjari wa Syekh Abdul Samad bin Mufti Jamaluddin al-Banjari wa Syekh Mukashwa Anwar bin Ismail al-Banjari wa Syekh Masyarani Ali wa Saman Mulia wa Syekh al-Manjalil wa Syekh Masyarani Abdul Maghil wa Syekhina Muhammad Zain Abdul Ghani wa Syekhina Kiai Abdul Syakur khususan Nurul Mu'allif hadal kitab wa Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Rashid al-Banjari wa Syekh Sya'rani Tayyib wa Sulihim wa Burahim wa ahli silsilatihim wa al-khidin anhum wal muntasibina ilaihim anna Allah takashara min rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumi manafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi himayatihim fid din wa dunya wal akhirah ala man wa bi salafuna salihuna bi sirri nabi wa ali nabi bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 102. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi ini adalah pasal khusus membicarakan tentang malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh. Nah, kalau Sya'ban itu nama bulannya kan? Dan Sya'ban itu kalau dalam bahasa Arab itu maknanya bercabang. Summiya Sya'ban ujar ulama li'annahu yatasya'ab. Dinamakan bulan Sya'ban karena amal kebaikan itu akan bercabang-cabang pahalanya. Jadi satu kebaikan itu dibalas banyak oleh Allah, bercabang-cabang. Oleh karenanya dinamakan Sya'ban itu dengan nama Sya'ban. Yaitu ketahui olehmu hai talib bahwasanya sunnat berjaga pada malam nisfu bulan Sya'ban dan mengerjakan akan amal kebajikan seperti sembahyang tasbih dan i'tikaf di dalam masjid dan berbanyak taubat dan istighfar dan tilawatil Quran dan salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zikir dan memerdekakan sahaya atau budak dan memberi sedekah. Nah, ini semuanya adalah macam-macam bentuk amal saleh. Tapi intinya malam nisfu Sya'ban itu nang mana rasa kita nyaman menggawi, nah digawi. Kalau hendak misalnya baca salawat mulai Isya sampai subuh umpama, silahkan baca salawat. Karena di malam itu kita disuruh menghidupi ataupun berjaga di malam nisfu Sya'ban. Ujar Nabi dalam hadis itu riwayat Mu'az bin Jabal, man ahyal layaliyal arba' wajabat lahul jannah. Ujar Nabi, siapa yang menghidupkan 4 malam
maka wajib ujar Nabi masuk ke dalam surga. Jadi Nabi mengatakan wajib, artinya menghidupkan di sini mengisinya dengan ibadah lah, bukan mengisi malam itu dengan maksiat, ya, mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Siapa yang menghidupkan malam na 4 dalam riwayat lain menghidupkan 5 malam lah, maka wajiblah kata Nabi, wajib baginya surga. Yang pertama adalah Lailatul Tarwiyah ujar Nabi, malam tarwiyah. Ini malam ke-8 Zulhijjah. Malam ke-8 bulan Zulhijjah. Kemudian Walailatul Arafah, malam Arafah, malam ke-9. Di betatai malam itulah malam tarwiyah, malam Arafah. Kemudian Walailatul Nahri, dan malam hari raya Idul Adha, malam ke-10-nya. Jadi malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10. Kemudian yang keempat Walailatul Fitri, dan malam hari raya Idul Fitri. Nah, itu yang keempat. Yang kelima Walailatul Nisfi min Sya'ban. Nah, ini yang kita garis bawahi, malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi 5 malam itu jan Nabi, siapa yang menghidupkan malam yang 5 tersebut maka wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ke-8 bulan Zulhijjah, malam ke-9 malam Arafah, malam ke-10 malam Idul Adha. Kemudian yang keduanya malam Idul Fitri dengan malam nisfu Sya'ban. Dan ulama mengatakan menghidupkan malam itu yang paling afdal adalah ibadahnya itu semalaman kalau bisa. Jadi mulai habis Isya itu jangan berampihan ibadahnya, terus-terusan mulai Isya sampai subuh. Itu yang disebut menghidupkan, bujur-bujur menghidupkan adalah artinya ada beguringan malam itu. Ini bagi yang mampu. Nah, kalau misalnya kada mampu semalaman, sekurang-kurangnya setengah malam. Tengah malam deh kena Mbah Isya tuh gorengannya lagi itu mulai tengah malam jam 12 malam bangun sampai subuh. Itu kalau kada mampu semalaman maka setengah malam. Apabila kada mampu setengah malam maka kata ulama adalah sepertiganya. Nah, sepertiga malam nang afdal itu sepertiga malam nang akhir. Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam nang akhir. Jadi mulai jam 2 malam sampai subuh. Nah, itu kalau kada mampu semalaman separuh malam. Kalau kada separuh malam sepertiganya. Kalau kada mampu sepertiganya maka paling kada sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Karena dalam hadis itu siapa yang sembahyang Isya berjamaah sama dengan beribadah setengah malam. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah sama beribadah semalaman. Nah, kalau kada kawa kedua-duanya Isya lawan subuh berjamaah, paling kada terakhir nih, pilihan terakhir adalah sembahyang subuh berjamaah. Karena sembahyang subuh berjamaah tadi sama pahalanya beribadah semalaman. Nah, ini cara menghidupkan malam tadi lah. Adapun masalah ibadahnya terserah kita, hendak baca Al-Qur'an terserah, hendak baca salawat terserah, hendak sembahyang apa misalnya sembahyang taubat dan segala macam terserah. Makanya hikmah Allah menciptakan amalan itu macam-macam itu supaya kita jangan munyak. Amun amalan itu misalnya baca Quran aja atau sembahyang aja, manusia ini sifatnya pemunyakan. Amun rasa uyuh misalnya sembahyang, ganti dengan baca salawat. Baca salawat kan boleh aja sambil jalan-jalan, gak ada apa-apa. Atau mun uyuh baca salawat pulang rasanya nih, ganti pulang lawan baca apa, istighfar kah. Atau di bawah ada nomor 31 lah tentang keutamaan sembahyang tasbih. Ketahui bahwa salat tasbih itu diriwayatkan dari beberapa jamaah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Setengah daripadanya Abdullah bin Abbas, Abi Rafi, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, dan Abbas bin Abdul Muttalib, dan Ja'far bin Abi Talib. Nah, jadi banyak hadis-hadisnya inilah rawi-rawi hadis sahabat-sahabat yang meriwayatkan tentang keutamaan sembahyang tasbih. Kata Imam Muslim yang paling sahih sanad
sembahyang tasbih itu adalah daripada Abbas bin Abdul Muthalib, ini marina Nabi lah, Abbas, yaitu bunyi hadisnya, ya ammah, ini Nabi memandiri siapa? Memandiri Abbas nih. Ya ammah, wahai paman Yazidin, ala u'tika, ala amnahuka, ala uhibbuka, idza anta fa'altahu ghafarallahu dzambak awwalahu wa akhirahu, qadimahu wa hadisahu, khata'ahu wa amdahu, sirrahu wa alaniyatahu, tusalli arba'a raka'atin. Wahai ammi, ujar Nabi lah, wahai pamanku, wahai marinaku, hendakkah aku berikan kepadamu, hendakkah hadiahku? Ujar Nabi ini menawari paman sidin nih, pian hendakkah ulun beri hadiah, ulun beri sesuatu kesan pian amalan nih. Apabila kamu perbuat yang ini, maka Allah ampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Jadi dosa yang terdahulu diampuni Allah, dosa yang akan datang diampuni Allah. Kemudian yang lama dan yang baru, dosa yang bahari-bahari diampuni Allah, dosa yang hanyar digawi pun diampuni Allah. Disengaja ataupun tidak. Nah, baik dosa yang kita bersengaja menggawinya ataupun kada bersengaja. Atau tidak yang tersembunyi dan yang nampak. Nah, dosa yang kita menggawi itu bersembunyian ataupun berterang-terangan di hadapan manusia, nah, maka Allah ampuni dosa yang terdahulu dan yang kemudian, kata ke bawah kamu ke atas lah, yaitu salatlah kamu, jar Nabi, 4 rakaat. Nah, ini sembahyang 4 rakaat ini yang dimaksud Nabi sembahyang tasbih. Nah, sembahyang tasbih itu digawi 4 rakaat. Itu nanti di belakang ada tuh tata cara kaifiatnya sembahyangnya berapa kali tasbihnya ada. Jadi menggawi itu sembahyang tasbih ini amun kawa saban hari misalnya bagus benar. Amun kada kawa, jan Nabi di hadis itu kan sekali sehari, seminggu sekali. Ada kawa seminggu sekali, sebulan sekali. Ada kawa sebulan sekali, setahun sekali. Ya nang kita biasanya hari bulan puasa tuh ya, kalau lah setahun sekali kita menggawi. Kalau kada kawa ujar Nabi setahun sekali seumur hidup. Nah, ini Nabi menawari sudah, artinya saking pentingnya nih, saking luar biasanya sembahyang tasbih ini, amun kada kawa setahun sekali seumur hidup barang ya. Karena fadilatnya tadi mengampuni semua dosa-dosa. Nah, pada satu riwayat yang lain Nabi bersabda, laukana dzunubuka misla zabadil bahri aw ramlin alijin ghafarallahu laka. Dalam riwayat yang lain artinya sekalipun ujar Nabi dosa kamu itu seperti buih di lautan. Kita punya dosa misalnya kayak buih di lautan banyaknya. Ada kau hitung lagi banyak banget sudah dosanya nih kayak buih di lautan. Atau sebilangan pasir yang ada di tanah. Pasir di tanah itu kada kehitungan seduniaan nih pasir dikumpulkan, kalau kamu hitungin kada kawa kalah. Artinya dosa kita nih kada berhitung lagi banyak benar. Nah, maka ujar Nabi mestilah Allah berikan keampunan kepadamu. Nah, amalannya apa ya? Sama sembahyang tasbih tadi. Ini fadilat yang kedua. Kata Abdullah bin Mubarak, apabila salat tasbih dikerjakan pada waktu malam, aku senang dengan 2 kali salam. Dan apabila dikerjakan pada waktu siang, boleh 2 kali salam dan boleh 1 kali salam. Ini cara menggawinya lah. Kalau menggawinya malam, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena jan Nabi itu kan salatul lail masna, sembahyang malam itu digawi 2. Kalau siang terserah aja hendak 2 rakaat salam ataupun sekali salam aja. Cuman mun sekali salam aja kada usah pakai tahiyat awal, ya langsung 4 rakaat. Nah, itu sembahyang tasbih lah. Nah, kemudian adalah malam nisfu Sya'ban itu amat banyak kelebihannya. Adalah baginya beberapa nama yang menunjukkan atas kemuliaan dan kelebihannya. Jadi saking banyaknya adalah kelebihan malam nisfu Sya'ban ini, sampai malam nisfu Sya'ban ini pun banyak singaran-ngarannya nih, nama-nama kemuliaan bagi malam nisfu Sya'ban. Ujar ulama dikatakan Rajab itu menjadi mulia
karena ada 10 malam yang pertama. Ya, bulan Rajab itu menjadi malam yang mulia karena ada 10 malam yang pertama. Kemudian nisfu Sya'ban itu menjadi bulan yang mulia karena ada kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Dan bulan Ramadan itu menjadi malam yang mulia letaknya di 10 yang akhir, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Kalau Rajab itu kan memiliki keutamaan malam pertamanya lah. Setengah daripada namanya, halaman sebelahnya lah. Setengah daripada namanya, nama nisfu Sya'ban itu adalah yang pertama Lailatul Ijabah. Artinya malam memperkenankan segala doa hambanya. Jadi malam itu Allah memperkenankan mengabulkan segala doa hamba-hambanya. Karena tersebut di dalam hadis, ujar Nabi, barang siapa minta doa akan Allah Ta'ala pada malam itu, niscaya diperkenankan oleh Allah doa-doanya. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban ini malam Allah mengabulkan doa. Artinya Allah menawariakan nih, apabila hendak kabul doa, malam ini tepatnya nih malam nisfu Sya'ban lah. Dan selain malam nisfu Sya'ban itu dalam hadis Nabi mengatakan ada 5 malam ujar Nabi lah, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah awwalu lailatin min Rajab. Doa yang tidak ditolak ujar Nabi adalah 5 malam. Pertama, malam pertama bulan Rajab, kemudian walailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, kemudian walailatul Jumat, malam Jumat, kemudian walailatul Adha, walailatul Aidain, dan malam 2 hari raya. Nah, itu 5 malam itu nang doa-doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalnya terkumpul umpama malam nisfu Sya'ban jatuhnya malam Jumat pulang, berarti dua malam dua malam yang memiliki keutamaan lah. Malam Jumat sudah malam yang mulia, tambah pulang malam nisfu Sya'ban. Atau awal malam bulan Rajab misalnya jatuhnya pada malam Jumat. Nah, ini paling diharapkan kita itu mengisi malam itu. Kemudian dan setengah namanya lagi adalah Lailatul Ghufran, malam yang kedua malam Ghufran. Artinya adalah malam mengampuni dosa hamba-hambanya. Pada malam itu sebilang banyaknya bulu kambing kaum Bani Kalbin. Bukan kilap lah, mengkilap itu kan lamnya balik. Melainkan 10 bagai daripada manusia yang tiada diampuni oleh Allah pada malam itu. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya, bahkan yang diampuni Allah di malam itu sebilangan jumlah bulu kambing Bani Kalbin tadi. Bani Kalab ini artinya orang yang di Yaman, itu daerah Yaman ada kabilah namanya kaum Bani Kalbin. Gawiannya sekampungan tuh, sekabilahan tuh bayang kambing aja berataan. Jadi dihitung jumlah bilangan bulu kambing itu kada berhitung lagi, banyak benar. Artinya siapapun yang mengisi malam itu dengan ibadah kepada Allah, malam nisfu Sya'ban itu, nah dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allah memerdekakan di malam itu orang-orang daripada siksa api neraka sebilangan jumlah bulu kambing Bani Kalbin tadi. Nah, tetapi ujar Nabi ada 10 macam manusia yang tidak diampuni malam itu dosa-dosanya. Apabila kada bertaubat lawan Tuhan. Amunnya bertaubat lawan Tuhan diampuni Allah juga malam itu, tapi apabila kada bertaubat kada diampuni dosanya. Itu di bawah adalah 34 tuh. Mana paling bawah 3 baris dari bawah. Adapun 10 yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu yang pertama adalah syirik dengan Allah. Nah, ini orang yang menyekutukan Allah nih, punya dosa syirik, apabila kada bertaubat malam itu kada dapat keampunan nih. Yang kedua adalah orang yang memutus silaturahim. Nah, memutus tali kekeluargaan, kada berawaan lawan keluarga, kada berawaan lawan tetangga nih lah. Nah, ini kena malam nisfu Sya'ban itu nya kada dapat bagian keampunan dari, kada dapat kemerdekaan daripada siksa neraka. Nah, makanya kita apabila malam-malam yang penting-penting itu bagus kan biasanya sebelum malam datang malam itu bermaafan dulu ya kalau lah. Ya kadang-kadang masuk
berjurut tuh di WA tuh apa aja kata-katanya macam-macam nih, mau dipantun-pantun dulu, ujung-ujungnya apa? Selamat malam nisfu Sya'ban ya. Sudahnya hari raya makin berjurut lagi ya kalau hanya sehari pertama Ramadan kada kerasaan ya 29 hari lagi hari raya. Macam-macam kata-katanya adalah nah, itu bagus saja, kada apa-apa kita banyak-banyak minta ampun lawan orang tuh kalau pina ada salah. Nah, kalau pina kita nih ada salah lawan orang, barawaan kita lawan orang. Kemudian yang ketiga adalah durhaka kepada dua orang tua. Nah, ini dosa durhaka ini pun juga kada dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Makanya sebelum datang malam nisfu Sya'ban tuh tamui kuitan ya, kalau kuitan masih hidup, namun kuitan sudah meninggal, ziarahi kubur sidin, doakan sidin. Kemudian yang keempat adalah berbuat zina. Nah, orang menggawian berzinah lah. Nah, ini juga tidak dapat keampunan malam nisfu Sya'ban. Ada dapat apa? Bagian daripada merdeka siksa api neraka. Yang kelima adalah orang yang berbuat dengki. Nah, hiri dengki lawan orang, sifat hasad nih. Kemudian yang berikutnya minum-minuman yang memabukkan, pemabuk nih, kata mabuk ya Allah malam nisfu Sya'ban, amun kada baampih, kada bertaubat di malam itu, nah Allah kada mengampuni dosa-dosanya. Dan kemudian yang ketujuh adalah membuat patung. Yang keenam lah pembuat patung. Nenggawiannya memahat patung, lelah baulah patung, tapi patung apa? Patung yang bernyawa, nang kayak misalnya manusia kah, patung manusia atau patung binatang kah? Nah, diulahnya nang kayak itu patung-patung tadi lah. Baik itu nang saekongan kah? Nang saekongan itu jelas sebenarnya kayak manusia ya kala. Ini misalnya gambar tapi gambarnya tuh hidup nang kayak di Japa itu timbul. Nah, itu artinya patung jo hukumnya. Karena orang nang beulah patung itu kan di hari kiamat karena jar Nabi napa disiksa dalam api neraka. Allah kada menghentikan siksaan tadi kecuali nya memasukkan ruh ke dalam apa? Ke dalam patung tadi. Manusia siapa nang bisa beulah ruh ke dalam kawannya kalau beulah ruh? Artinya selama inya kada bisa beulah ruh, memasukkan ke dalam ciptaannya nang patung tadi. Nah, maka selama itu disiksa terus oleh Allah. Atau pembuat patung itulah. Kemudian yang ketujuh adalah suka membuat fitnah. Nah, ini apa? Nang namam nih kan bukan adu domba, memfitnah-fitnah orang. Kemudian adalah berdukun. Nah, nang berdukun-dukunan, nih baik dukunnya kah atau nang percaya lawan dukun kah sama aja. Bukan dukunnya aja, nang ketujuh datang lawan dukun, ketujuh meramal-ramalkan telah. Datang ke peramal misalnya nih garis tanganku nih jar kira-kira nih bini berapa nih misalnya kan, ataupun rezeki aku tahun ini dapat berapa umpamanya. Nah, itu orang yang percaya lawan peramal itu malam nisfu Sya'ban amunnya kada bertaubat kada dapat keampunan. Kadang-kadang ketujuh kayak itu telah di ambung-ambung orang pak pokoknya ikam nih garis tangan ikam nih jar kiri apa jar jadi sugih nih kan jar percaya kita. Nah, itu berdukun jangannya. Makanya Nabi apabila percaya lawan dukun 40 hari 40 malam itu Allah kada menerima ibadahnya, ibadah wajib, ibadah sunat, biar aja berhimat ya kah tunggi-tungging beribadah 40 hari 40 malam Allah kada menerima ibadahnya selama 40 hari tadi. Itu apabila percaya lawan dukun. Dan yang terakhir yang ke-10 yang tidak dapat keampunan adalah membunuh orang. Nah, pembunuh lah, tentang baris terakhir ta. Membunuh orang apabila nya kada bertaubat, nah tidak dapat keampunan. Dan setengah daripadanya halaman sebelahnya lagi lah Lailatul Idqi. Artinya malam memerdekakan merdeka daripada apa? Siksa neraka lah. Karena tersebut dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerdekakan pada malam itu akan beberapa hambanya daripada api neraka. Nomor 35 di bawah hadisnya innallaha yatla'u lailatan nisfi min sya'ban fayaghfiru dzunub li ahli al-ard illa li musyrikin aw musyahinin walahu fi tilkal lailah mutaqa adada sya'ri musawwikin ghanami kalbin. Ujar Nabi dalam hadis bahwasanya Allah itu yatla'u timbul bagi kita inilah menampakkan rahmatnya di malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni segala dosa-dosa penduduk bumi
kecuali bagi orang nang musyrik ataupun orang nang bermusuhan. Dan di malam itu kata Nabi, Allah memerdekakan orang-orang daripada siksa neraka sebilangan jumlah bulu kambing daripada Bani Kalbin tadi. Jadi malam itu banyak Allah merdekakan daripada siksa neraka. Hati merdeka itu maksudnya kita ini model dapat tiket jagur bahari itu dapat tiket lepas siksa neraka sudah. Artinya kita kada bakalan lagi masuk neraka karena sudah lepas, Allah lepaskan daripada siksa neraka. Melepas siksa neraka berarti masuknya ke dalam surga, karena di sana tuh 2 tempat aja. Amun kada masuk neraka berarti surga. Dan setengah daripadanya adalah nama yang lain Lailatul Bara'ah, artinya malam melepaskan beberapa hambanya. Karena tersebut di dalam hadis Allah Ta'ala melepaskan beberapa hambanya pada malam itu daripada api neraka. Ini disebut Lailatul Bara'ah. Dan setengah daripadanya lagi Lailatul Hayat, artinya malam yang hidup. Karena barang siapa yang berjaga pada malam itu dengan mengerjakan amal kebajikan, niscaya dihidupkan oleh Allah hatinya pada waktu mati segala hati manusia. Nah, ini orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini kena hatinya selalu hidup. Di padang mahsyar itu hatinya kuat, kada pernah ketakutan. Di saat manusia itu kena gentar melihat huru-hara kiamat melihat huru-hara padang mahsyar, kepanasan macam-macam menghadang timbangan amal apabila masuk neraka atau masuk surga kah. Tapi bagi orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, nah itu hatinya tenang, hatinya gembira aja. Karena hatinya hidup menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kata setengah ulama, sebab dinamakan malam itu hidup karena tiada yang mati seseorang daripada makhluk antara maghrib dan isya pada malam itu. Karena bimbangnya malaikat dengan mengerjakan yang dititahkan atau diperintahkan oleh Allah akan dia pada waktu itu daripada mengambil nyawa segala makhluk. Maksudnya ini malam itu tuh kadada nang dimatikan tuh apabila kita mengisiin malam nisfu Sya'ban. Nah kemudian dan setengah daripadanya lagi puasa pada siang harinya. Ini yang disunatkan bagi kita yang menemui malam nisfu Sya'ban ataupun siangnya adalah berpuasa di siang harinya. Maka malam itu mengerjakan amal kebajikan yang tersebut karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah serta dengan segala istrinya berjaga ia pada malam itu. Padahal Nabi itu i'tikaf ia di dalam masjid dengan mengerjakan sembahyang dan yang lainnya daripada amal kebajikan, dan berpuasa ia pada siang harinya. Jadi malam harinya Nabi isi dengan i'tikaf di masjid. Nah siang harinya Nabi mengerjakan puasa nisfu Sya'ban. Dan setengah daripada amal yang afdal dikerjakan pada malam itu adalah sembahyang tasbih, yaitu 4 rakaat dengan 1 kali salam atau 2 kali salam. Tetapi jika dikerjakan sembahyang tasbih itu pada malam itu, maka yang terlebih baik yaitu 2 kali salam. Dan jika dikerjakan ia pada siang hari, maka yang terlebih baik adalah dengan 1 kali salam. Dan dibaca pada tiap-tiap rakaat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah ini bisa juga nak bertambah la haula wala quwata illa billah atau misalnya sampai wallahu akbar aja bisa aja. Menurut itu biasanya la haulanya itu penutupnya aja kalau misalnya 14 kali nang kada pakai la haula wala quwata illa billah. Nah yang terakhir yang ke-15-nya itu ujungnya menutup dengan la haula wala quwata illa billah. Itu guru bari ada menyampaikan kayak itu misalnya rasa kepanjangan benar bertambah la haula nah paling ada penutupnya barang 15 kali kemudian daripada Fatihah. Nah ini ada 2 jalan sanad yang berbeda. Namun kita kan biasanya sebelum Fatihah 15 kali kalau sebelum Fatihah 15 kali.
15 kali kemudian itu sesudah maksud sesudah daripada Fatihah, dan surah tasbih dan surah inilah sesudah Fatihah, dan surah tasbihnya 15 kali, dan 10 kali di dalam ruku membaca tasbih, dan bangkit daripada ruku atau i'tidal membaca 10 kali, dan sujud pertama 10 kali, dan duduk antara dua sujud 10 kali, dan sujud yang kedua 10 kali, di dalam duduk istirahat atau duduk tahiyat 10 kali membaca tasbih. Nah ini balain sedikit nih. Kalau tadi kan di sebelum Fatihah kan ada. Nah cuman diganti diandak di mana di duduk istirahat atau duduk tahiyat. Jadi sebelum membaca tahiyat akhir itu atau sudah tahiyat akhir bisa juga lah baca tasbih 10 kali. Ganti daripada yang sebelum Fatihah tadi. Kalau sebelum Fatihah itu biasanya 15. Kalau sesudah Fatihah dengan baca surah itu 10. Nah, tapi jumlahnya sama aja berataan, kada balain sama jumlahnya setiap rakaat itu 75 kali tasbihnya. 1 rakaat 75, 2 rakaat 150, nah 4 rakaatnya 300. Cuma letak andakannya aja tuh, andakan apa tasbihnya nang balain lain. Dan adalah jumlah tasbih yang dibaca dalam 4 rakaat itu adalah 300 kali. Nah, jadi sama berataan masalah jumlah bilangan 300 ini sama, cuman letaknya aja nang balain. Nah, itu tasbih itu kan apabila kada ingatan, misalnya kada ingatan di waktu ruku nih. Ruku sekalinya timbul ruku timbul langsung bangkit daripada sampai ke i'tidal sudah jangan berbulik lagi ke mana ke ruku. Itu tasbih nang di ruku itu kena dibaca di ruku nang berikutnya. Jadi double kena amunnya misalnya 10 berarti 20 jadinya. Jangan dibuang-buang nang 10 itu. Soalnya harus jumlahnya harus 300. Berarti aneh 4 rakaat 300. Atau di waktu sujud misalnya kadang-kadang baca tasbih langsung duduk. Nah itu kena membaca tasbihnya itu di sujud juga gantinya. Yang menambahin yang kurang tadi. Berarti 20 jadinya telah. Nah kecuali misalnya pas rakaat terakhir sudah rakaat terakhir kadang-kadang membaca tasbihnya di waktu ruku. Nah itu bisa diandak di rukun yang lain selain daripada ruku. Karena kada lagi kan setelahnya itu ruku kada lagi. Namun masih ada ruku setelah itu, maka kena nang kada ingat itu diganti diandak ke situ, ke ruku juga. Asal jangan dikurangi itu daripada 300 lah, jangan kurang. Dan yang lebih baik hendaklah dibaca doa ini kemudian daripada tahiyat akhir. Jadi setelah tahiyat akhir, tapi sebelum salam. Jangan salam dahulu, jadi artinya tuntung membaca tahiyat akhir, membaca tahiyatul tuntung sudah. Sebelum salam baca doa ini, Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa amala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa jud ahlil khasyah wa talaba ahlil raghbah wa ta'abbuda ahlil wara' wa irfana ahlil ilmi hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka makhafatan yahjuzuni an ma'asik hatta a'mala bi ta'atik amalan astahiqqu. Itu bacanya astahiqqu lah. Astahiqqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka fit taubah khaufan minka wa hatta akhlusa lakan nasiha hubban laka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha husna dhanni bika subhanaka khaliqan nur. Nah itu doanya lah, doa sesudah baca tahiyat akhir dan sebelum salam. Kemudian memberi salam dan membaca doa dengan barang yang dikehendakinya. Nah, terserah aja karena mbah tuntung salam tuh berdoa nang apakah terserah aja telah hendak doa yang biasanya apa tuh doanya tuh doa mengguru bahari guru sekumpul tuh bari kan doa nang apa pemimpin wali itu ada doa di imdad tuh ada doa pemimpin segala wali yang cari di imdad tuh ada lah. Itu bagus dibaca imbas semua yang tasbih. Nah kemudian ini lafaz niat, wallahu a'lam.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan terkumpul beratan dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita beratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala hadhihi niyyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Allahumma sur 'aybana wa 'ayba ma'alimi 'anna wa la tudhhib barakata 'ulumihim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Pesan Pak Bila